Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Sebulon dan Naftali. Dengan demikian digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat cahaya yang besar. Dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut, telah terbit cahaya. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana, Yesus melihat pula dua orang bersaudara yang lain lagi, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus. Mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Dan itu terjadi lagi dengan dua orang anak Zebedeus. Mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, adik-adik dan orang-orang muda. Ada apa dengan pekerjaan orang-orang yang dialami oleh Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes? Dalam kitab suci kelihatan sekali bagaimana mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus adalah ketika mereka sedang bekerja. Tidak ditulis di sini sedang merokok gitu ya. Enggak. Atau sedang healing. Enggak. Tapi sedang bekerja. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, orang-orang muda dan adik-adik sekalian. Ada apa antara pekerjaan mempunyai hubungan dengan pewartaan Yesus? Dan ini menjadi penting bagi kita semua. Karena kita sebagai manusia wajib bekerja. Bahkan Paulus mengatakan yang tidak bekerja tidak usah makan. Mau mengatakan bahwa pekerjaan itu adalah sebuah bentuk
hormat kita, apresiasi kita pada hidup kita sendiri maupun kepada rahmat hidup yang diberikan oleh Allah. Maka kalau ada orang malas bekerja, adalah orang-orang yang tidak mengapresiasi hidupnya sebagai rahmat maupun tidak mengapresiasi pemberian Allah untuk dirinya. Kelihatannya keras ya, tapi benar. Kalau kita jadi orang-orang malas atau orang-orang yang tidak suka bekerja, bisa dipastikan adalah orang-orang yang tidak mudah mengapresiasi hidupnya sebagai rahmat. Tidak melihat pemberian hidup dari Allah ini sebagai sesuatu yang harus disyukuri dan kita kembangkan. Nah, apa yang terjadi kalau orang bekerja? Apa yang terjadi kalau orang sedang bekerja dan bagaimana Yesus menjadi pengalaman dalam hidup kita? Sebelum ke sana, saya sharingkan pengalaman ini dari pengalaman di negeri tetangga. Ada seorang dulunya waktu muda itu pemain barongsai. Dan dia belajar seperti di wihara-wihara Shaolin itu ya. Jadi latihan meloncat dari satu patok itu ke patok yang lain itu. Wah. Dan memang jadi tubuhnya atletis dan pintar meloncat itu. Tapi setelah pensiun dia bingung mau apa. Lalu dia sadar bahwa tetap harus mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Maka ia melamar pekerjaan di sebuah kebun binatang. Dan dia melamar menjadi entertainer dengan pakaian gorila untuk menyambut anak-anak dan para pengunjung ke kebun binatang itu sehingga mereka gembira. Yang dia buat adalah dengan pakaian gorila, lalu dia meloncat ke sana kemari, kadang-kadang menggantung di pohon, loncat ke sana kemari, makan pisang atau makan apa terserah, sehingga orang-orang yang di sana itu gembira. Dan ternyata sukses. Banyak pengunjung itu gembira loh, bukan gembira loh, maaf, ke kebun binatang ini dan anak-anak suka. Jadi tambah orang-orang yang datang ke sana. Nah, ya namanya nasib gitu. Pandai-pandai tupai melompat bisa juga jatuh. Nah, suatu saat orang ini dengan berpakaian gorila dia meloncat ke sana kemari, dilalah. Dia itu jatuh di kolam buaya. Budak. Dan dia kaget karena waduh, kolam ini penuh buaya. Maka dia dengan sekuat tenaga mencoba, tapi ya di air meloncat tidak bisa. Lalu ya sudah pokoknya berusaha untuk keluar dari air. Dan tiba-tiba buaya-buaya itu bergerak. Tapi ada satu buaya yang aneh, yang berenang lebih cepat dari buaya-buaya yang lain. Dan dia tubuhnya juga lebih besar. Lalu menangkap orang ini. Dan yang bekas pemain barongsai tadi kaget sekali, waduh mati aku. Pikirnya sudah, aduh nek mati dimakamkan atau dikremasi, enggak tahu. Tapi pikirnya aduh aku mati itu. Tapi begitu buaya itu nangkap dia, cek. Orang itu dengar suara, Mas jangan khawatir, aku dulu marinir, aku berpakaian buaya di sini.
Aku pensiunan marinir. Nah, lalu gorila dari pensiunan pemain barongsai ini selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, apapun pekerjaan kita, lanjutan dari pensiun atau profesi anyar, yang penting adalah apakah dalam pekerjaan kita bisa mendatangkan rahmat, baik untuk diri kita sendiri, anggota keluarga kita, maupun orang-orang yang kita jumpai. Dan buaya yang ternyata adalah pensiunan marinir itu melamar di situ karena sebagai orang di sana juga. Kita kadang-kadang mengeluh karena pekerjaan-pekerjaan kita, beban, bosan. Ya ada, itulah pengalaman bosan itu biasa. Tetapi marilah kita belajar dari tokoh-tokoh dalam kitab suci. Apa yang terjadi pada saat orang-orang sedang bekerja? Musa 40 tahun dia melarikan diri dari Firaun. Jangan ditafsir lain ya Firaun ya. Musa itu lari dari Firaun 40 tahun, lalu hidup 40 tahun di padang gurun dan punya keluarga di sana. Pada saat menggembalakan ternaknya, Allah hadir. Dan Musa mengalami panggilan Allah. Apa yang terjadi dengan Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Matius, si Levi adalah orang-orang yang sedang bekerja dan mengalami kehadiran Yesus. Dan ketika Yesus berbicara sesuatu, mari ikut aku, mereka siap. Mereka siap dan memberi reaksi yang positif. Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita renungkan kembali pekerjaan-pekerjaan kita masing-masing. Apakah aku bekerja demi memuliakan anggota keluargaku? Apakah aku bekerja demi suksesku sendiri? Apakah aku bekerja untuk sesuatu yang lain? Tetapi di samping segala sesuatu itu, apakah dalam pekerjaanku aku bisa mengalami kehadiran Yesus dan aku bisa memberikan respons pada permintaannya? Yesus mengajak kita, Yesus menawarkan dan meminta kita sebagaimana Yesus meminta pada para muridnya. Dalam bacaan beberapa hari yang lalu adalah untuk menyertai dia dan mewartakan Injil. Dan di sini disebutkan, marilah ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Panggilan Yesus pada kita masing-masing dalam pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab kita adalah agar dalam pekerjaan itu kita menemukan kehadiran Tuhan, mewartakan pertobatan, mewartakan kabar gembira Injil, dan membuat orang lain mengalami rahmat Allah.